Salam 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, serta senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Video kali ini saya ingin menceritakan awal saya buka bengkel sehingga seperti sekarang ini, dan mempunyai channel YouTube namanya Bengkel Injeksi Batam Channel. Mungkin ada di antara teman menganggap saya ini lebih pintar daripada teman-teman. Mungkin ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Karena menurut saya ini lagi belajar, dan itu pun di YouTube itu saya berbagi pengalaman. Nah, saya tak ingin teman-teman mekanik pemula mengalami yaitu salah tebak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya waktu merintis, jika salah tebak saya akan rugi. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tak ingin teman-teman rugi dalam mengerjakan motor. Jadi sehingga jika mengalami masalah, teman-teman bisa lihat pengalaman dari saya. Nah, kan? Oke. Nah, saya ingin menceritakan dulu ya. Dulu sebelum saya buka bengkel, saya ini seorang koki rumah makan Chinese food. Sambil jual beli motor. Nah, waktu itu di bawah 2016 ke bawah itu kan jual beli motor itu memang sangat enak kali. 1 jam bisa laku 1. Jadi perbaiki sedikit-sedikit nanti jual. Nah, lumayan tambah-tambah ya. Nah, pada waktu itu saya sering bawa motor ini apabila kerusakannya agak repot, saya bawa ke bengkel. Nah, kalau saya pikir-pikir sekarang, jika teman-teman menganggap bengkel itu ada yang nggak jujur, itu benar, tidak salah. Dan saya itu mengalaminya sendiri sebelum saya buka bengkel. Oke. Nah, saya sering membetuli motor itu di belakang rumah. Nah, jadi saya mungkin ngecat atau merapikan baut-baut. Nah, itu yang saya pandai. Jadi ada tetangga yang pasang belting motor Mio kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi saya tengok orang itu tengah hari nggak kelar-kelar. Nah, ada tetangga saya lagi namanya Bang Yanto. Nah, sekarang dia sudah kerja di hotel security. Jadi dia bantu waktu itu cuman sekitar setengah jam nggak nyampe, cepat kelar. Nah, di situ saya ngobrol lah sama dia ya, Bang, ajarin saya lah perbaiki motor. Oke, katanya, diajari. Jadi setiap saya beli motor, saya nggak memikirkan untung. Jadi saya cari motor yang rusak. Terserah mau rugi untung balik modal, itu terserah. Waktu saya benarin itu kalau nggak salah Supra, Repo, dan Karisma. Nah, itu belajarnya hanya di bagian bongkar pasang piston aja. Jadi posisi top saya diajarin, dan sistem mengganjal. Nah, dulu diajarkannya piston. Nah, jadi piston itu ketika motor agak ngasap, saya diajari supaya nggak keluar modal. Nah, tapi saya tidak praktekkan itu untuk sekarang ini ya. Saya lebih suka mengganti. Nah, karena lebih awet ya, kecuali mepet. Ya. Nah, jadi saya maka putuskan waktu itu berhenti bekerja
Nah, balik kampung ya, berhenti bekerja. Setelah saya kira-kira agak lumayan pandai bongkar mesin, itu bagian head dan bagian block. Nah, skru klep. Nah, dulu skru klep saya memang pakai tangan. Tapi saya pikir-pikir waktu itu lama, jadi katanya boleh pakai bor. Oke. Nah, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan lah saya belajar. Jadi sekitar ada 3 atau 4 motor yang saya pelajari itu ya. Nah, jadi itu saya belajar itu dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena saya tahu jika si Abang Yanto ini dia tidak ingin atau pergi dari tempat saya itu tinggal, saya mau belajar kemana lagi? Oke, makanya saya belajar siang malam sama dia ya. Dia waktu itu kerja di Galangan. Nah, jadi dia pas pulang saya minta ajarin. Sudah saya merasa bisa bongkar head dan bongkar block, saya bilang sama dia, saya mau buka bengkel. Kunci apa aja sih yang harus saya beli? Dia bilang kunci ini. Nah, waktu itu saya nggak ngerti sama sekali. Cuman saya buka bengkel itu kalau nggak salah 1,5 juta lah, nggak nyampe lah, mungkin 1 juta lah. Jadi saya buka di tempat bapak saya ya, waktu itu di Ruli, masuk gang. Karena saya sadar ya, saya ini skill nggak seberapa. Jadi saya putuskan cari tempat sepi. Memang perkiraan saya itu nggak meleset. Congkel ban aja saya banyak yang bocor, udah itu baling, udah itu masang motor mogok saya kelimpungan ya. Tapi saya telepon Bang Yanto, kadang datang kadang enggak. Nah, datanglah tetangga orang Palembang namanya Firman. Jadi dia ini kalau untuk bagian luar dia termasuk hebat lah, dan dialah yang mengajarkan saya congkel ban. Nah, jadi bagian-bagian luar. Oke. Di situ saya sekitar 1 bulan nggak nyampai ya. Nah, 1 bulan nggak nyampai, saya putuskan untuk pindah ke Seraya. Nah, karena udah merasa agak bisa, jadi saya ajaklah si Firman ini ke Seraya. Nah, di situ duit masuk kadang 100.000, kadang 50. Nah, jadi yang teman saya ini Firman yang ngajarin itu, saya bilang sama dia, kalau saya gini, kalau kamu lihat sendiri apa yang mau kasih sama kamu. Oke lah katanya. Pas pula dia udah kerja tempat lain, alhamdulillah lah. Nah, disitulah saya banyaknya sakit kepala. Yang motor orang ganti belting saya nggak tahu, motor orang mogok saya bingung. Kadang saya lupa ngunci roda belakang, saya kena marah sama orang. Dan ada kejadian yang lucu, ada orang bawa motor Pixel minta ganti rantai temeng, didorong. Nah, disitulah salahnya saya ini ya. Katanya bisa nggak ganti rantai temeng motor Pixel. Saya bilang belum pernah bang, tapi kalau motor Grand Karisma saya pernah bang. Itu pun saya sedikit bohong ya, sebenarnya belum pernah juga. Oke katanya. Dia bilang kita berdua oke, setuju. Nah, sudah terpasang bagus, motor itu
halus ya, senanglah saya, bangga ya. Siapa sih yang nggak bangga ya? Biasa motor bebek gue yang dikasih motor Pixel, dan saya pun belajar. Alhamdulillah suaranya halus. Dan saya lucunya, bodohnya, tidak tahu suaranya waktu di sebelum pergantian karena terlampau semangat. Nah, saya masuk gigi, motor nggak jalan rodanya. Nah, itulah yang jadi permasalahan, teman-teman. Untungnya yang punya motor Pixel ini tidak marah karena saya bilang dari awal nggak bisa. Jadi dia panggil lah temannya, disuruhnya ganti kampas kupling. Akhirnya ganti kampas kupling sama juga bohong, nggak bisa. Dan saya telepon Bang Yanto nih. Nah, inilah Bang Yanto ini dulu sibuk pacaran, mungkin tak pacaran, tak sibuk, nggak jelas lah ya kan. Namanya waktu itu istrinya di kampung kan, bisa jadilah dia mungkin pacaran sama janda kan, atau nggak dikasih jatah kan, nggak tahu lah ya, itu urusan dia pribadi ya. Oke, nah sudah ganti kampas kupling, disuruh teman dia, motor tuh sama nggak mau jalan juga, jadi hidup tapi nggak mau mutar. Nah, di sebelah saya itu ada orang jual second motor ini. Nah, nggak sengaja saya kenal sama Adi. Nah, ini orang Ambon. Ngobrol-ngobrol, saya minta tolonglah sama dia. Rupanya bagian oporan gigi di sebelah kiri. Nah, lucu kan? Saya ganti temeng, kok sebelah gigi yang nggak pas. Tapi nggak masalah, itu pengalaman, teman-teman. Dan sampai sekarang saya berteman baik dengan Adi, orang Ambon itu. Namanya Jember Wudu. Nah, sampai sekarang mungkin dialah orang yang berjasa untuk saya ketika saya mengalami masalah. Ya, mau. Walaupun setiap perbaikan saya kasih uang terima kasih. Tentu bagi saya uang nggak seberapa, ya kan? Karena saya tahu orang-orang yang sudah berilmu itu dia nggak penting lagi belajar, dia penting uang. Nah, disitulah teman-teman ya. Jika teman-teman baru buka bengkel, carilah orang yang lebih berpengalaman dari kita. Dan ingat, jangan perhitungan sama mereka, ya, paham ya? Rokok, minum, kalau bisa kita kasih. Baik-baiklah, anggaplah mereka saudara. Jadi, oke, masalah itu clear. Jadi, kenalah saya sama ada orang Palembang campuran Jawa, Rio namanya. Nah, sekarang dia kecelakaan, patah kaki. Nah, itu nggak masalah, biar aja urusan dia ya kan. Kenal, jadi ngobrol lah saya sama dia ya. Jadi dulu waktu di Sungai Panas, Ruli ya. Nah, dulu kan di Sungai Panas depan pom bensin itu banyak orang cucian motor. Nah, Ruli ya sana ya. Jadi diajaknya lah saya ini sebelah. Jadi waktu itu sewanya tuh kalau nggak salah 700, ya kan? 700. Jadi berdua katanya 3,5. Oke, ya kan? Saya nggak pikir panjang karena di sana tempatnya ramai. Memang benar. Waktu saya pindah ke Sungai Panas yang depan pom bensin itu, memang tambal ban rame, orang putus rantai. Dulu saya belum mengenal injeksi ya, paham ya, catat ya. Belum. Nah, di situ masukan saya itu sekitar 150-200. Oh iya, udah senang kali kawan. Karena dulu nyewa cuma 300, 3,5, berarti 10.000. Berarti masih saya kalau dapat 200 berarti masih banyak sisanya ya. Nah, selang
berapa lama, mungkin dia ini iri ya. Nah, jadi tanpa gimana, dia ini buka juga tambal ban di ulu. Nah, di ulunya saya ini ya, dia nyewa. Oke, saya nggak masalah ya, tapi tetap aja kita sakit hati, jengkel, cuman kita nggak nampak saya waktu itu. Nah, mungkin dia ini kurang puas. Itulah namanya manusia nggak jelas ya, mungkin sekelas binatang lah ya. Jadi dia bilang sama saya, dia mau ngambil tempat. Tentu saya sangat kecewa. Oke, tak masalah. Mungkin memang tempatnya dia ya. Nah, saya pindah ya. Pindah lagi ke Pilamas. Masih di daerah Sungai Panas, depan Indomaret ya. Dan di situ samping ketoprak dan ayam penyet. Saya nyewa di sana ya, waktu itu di Ruli. Kalau teman-teman di Batam, teman-teman pasti tahu lah ya, Pilamas. Buka lah di sana saya. Alhamdulillah rezeki saya lumayan lancar. Nah, alhamdulillah naik lumayan. Saya ada anak Yamaha main ke bengkel saya, namanya si Daniel ya. Nah, si Daniel inilah yang sering saya support saya untuk main motor injeksi. Dia kan mekanik motor dealer ya di Yamaha Nagoya ya. Katanya belajarlah injeksi karena gini-gini lah. Oke. Saya belajarlah setiap motor yang mogok. Nah, setiap motor yang mogok, kadang saya sangat berani, baik Beat, Vixen, R15 dan segala macam. Kalau tidak tahu, saya telepon dia, si Daniel ini. Nah, itu awal mulanya. Jadi dulu memang sempat kelimpungan juga, banyak yang saya nggak tahu. Jika saya tidak tahu, saya suruh ke dealer resmi. Pernah ada kejadian motor Beat dorong, dia motor tak mau hidup. Jadi saya cek pengapian nggak ada. Udah itu abang saya bilang, saya nggak bisa. Tadi kan cuma bantu abang aja, abang bawa ke dealer aja atau ke bengkel besar aja. Oke katanya. Berapa? Saya bilang nggak usah lah bang, orang saya nggak bisa menyelesaikan masalah yang abang alami. Oke. Selang sekitar 10 menit dia mampir ke bengkel saya. Dia bilang kabelnya cuma gigit tikus mas, kabel standar 1. Oke, nah disitulah saya ketika motor mogok Beat itu saya utamakan cek pengapian. Kadang-kadang memang banyak digigit tikus. Nah, disitulah awal mula saya mengenal motor injeksi ya. Maka saya buatlah alat infus dan alat cek tekanan full pump. Waktu itu saya rombak ya, habis duit itu sekitar 700. Gimana supaya cairan karbuliner ini masuk, dan gimana supaya tekanan full pump ini bisa nampak. Nah, nanti saya akan kasih fotonya ya, gimana sepanjangnya alat ini serbaguna, bisa cek tekanan full pump dan bisa infus. Nah itu kan satu kan, kurasa teman-teman di YouTube atau dimanapun belum ada ya, satu alat itu bisa 2 fungsi. Oke. Nah jadi terjadilah waktu itu tahun 2018 penggusuran. Nah jadi ada warning dari pemerintah Batam, Muhammad Rudi ya. Oke, sebelum jauh-jauh hari saya ada ngambil pindah ya. Dulu saya ajukan pinjam dana ke BRI, dana KUR, dapatlah sekitar berapa ya dulu,
sekitar awalnya 5 juta, udah itu pinjam kedua kalau nggak salah aku 8 juta. Nah, dana inilah saya pindah ke Bengkong Kolam Mas. Nah, Bengkong Kolam Mas ini saya di situ kan banyak bengkel ya, bengkel Cina. Nah, mayoritas kan bengkel Cina sekarang ya, depannya bengkel orang Padang. Nah, Bang Ronald ya. Nah, kalau dia sangat baik orang. Dulu saya banyak nambal ban aja ya. Jadi waktu sekitar berapa bulan saya pikir-pikir ini kalau tidak ada tidak ada mikir ke depan atau kita berkreasi ya, saya akan tumbang karena terlalu berat. Jadi saya maka putuskan belilah untuk alat cek injeksi itu Hadiak dan Widiak. Nah, di situ baru 5 bulan, nah jadi duit nggak nyampe. Memang istri saya pening kepalanya. Tapi alhamdulillah lah, sejak saya beli alat itu saya promosi ke Facebook segala macam. Dulu saya belum paham kali YouTube ya. Ada juga dari Batu Haji, dari mana-mana ya datang ke tempat saya, setel CO segala macam. Nah, setiap saya ada keluhan, saya panggillah si Daniel ya untuk menjelaskan, untuk membantu saya seperti apa sih. Nah, jadi sekitar selang berapa bulan saya nggak begitu suka ya namanya Yediang dan Hadiang itu. Sebenarnya merek itu bagus, cuman saya ketika saya mau memperbaiki atau mau cek motor, dia kadang sering longgar. Nah, jadi kita udah enak-enak ya, mati. Nah, kadang pun kita mau pakai, nggak taunya laptopnya nggak ada baterai. Waduh. Nah, saya bingung kan. Saya ajukan kartu kredit, nggak tembus. Jadi entah sengaja datang SMS home credit, pinjam dana kalau nggak salah itu 18 juta. Jadi saya tanpa pikir panjang, saya minta 9 juta. Karena waktu itu harga MST 100 itu kalau nggak salah itu 8.300.000. Nah, dulu saya rasa-rasa seperti mimpi ya. Sebelum dana itu cair, saya ada pesan dulu MST 100 ya. Hari ini saya pesan, besoknya dana dari home credit 9 juta cair. Langsung saya bayar itu MST 100 itu teman-teman. Dan saya cicil. Itu tanpa pengetahuan istri saya. Nah, setelah berapa bulan, saya ini kan sering gabung grup. Nah, Facebook kan banyak lah grup-grup itu teman-teman. Nah, disitulah saya banyak belajar ya, nggak saya pungkiri ya. Nggak perlu saya sebutkan satu-satu ya, teman-teman pasti paham kan, teman-teman yang mengenal saya di Facebook. Selang berapa lama, jadi teman-teman saya Facebook ini kan makin banyak. Jadi tanpa saya sadari ada teman-teman yang posting harga alat MST itu sekitar 5 juta second. Nah, jadi istri saya bilang itu harga MST itu berapa? Saya bilang jujur lah karena udah lama ya. Waktu itu lagi rame ya. Kalau lagi sepi pasti marah ya. Saya bilang 8.300.000. Waduh, kagetnya minta ampun dia. Dulu saya nggak kasih tahu. Kenapa? Kalau saya kasih tahu pasti akan marah dia, ya kan? Hanya istri mana yang akan setuju apabila suaminya beli alat yang belum itu jelas harga 8 jutaan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah setuju. Dan memang alat ini sangat membantu ya teman-teman ya. Scanner MST ini ya. Kita bisa melihat data, melihat kerusakan. Nah, jadi saya belilah perlahan-lahan.
impus saya beli, tekanan full pump, multitester, ultrasonik, saya beli semua. Dulu dana berapa ya saya beli, sama banyak ya saya beli ya. Belum saja spare part injeksi saya disediakan, ISC, MANG, sensor-sensor saya sediakan satu-satu. Nah, disitulah pentingnya kita teman-teman. Jika mengalami masalah, kita harus rubing. Nah, contoh, saya sediakan alat-alat di sini ya, satu-satu. Jadi saya tak mau pusing. Nah, jika saya mengalami masalah, jika ada saya curiga koil, saya rubing, ada koilnya. Jika saya curiga mak, saya rubing. Nah, disitulah pentingnya kita ini teman-teman, rubing. Nah, pernah suatu ketika saya belum tahu Perza ini lucu dari Batu Haji. Ketika kita starter, dia muncul di mil. Begitu juga dengkot. Kata yang punya sudah habis sekitar 1 juta. Ganti full pump, ganti injektor. Sebenarnya saya dulu agak deg-degan juga, karena yang membenari motor itu bengkel besar ya teman-teman ya. Nggak perlu saya sebutkan ya, kalian paham lah ya, bengkel besar. Siapa sih pemiliknya yang ada di Batam nih? Tentu beda negara, beda bapak, beda nenek moyang, paham ya kalian ya. Jadi saya putuskan saya mau benari motor abang ini, tapi abang carikan motor Perza yang masih oke katanya. Saya rubing semua, ECU, koil segala macam, itu ternyata semua normal. Saya udah mulailah saya mumet kan. Nah, saya pas mau belah kabel nampak merek apa namanya itu, aki, itu mereknya Hau-Hau. Jadi saya iseng lah teman-teman, saya tukar aki saya. Pas saya tukar, starter hidup motor, ternyata akinya error. Nah, disitulah teman-teman, kita ini tak usah jadi orang sok pintar, tapi jadilah orang yang ingin kerja cepat. Kenapa? Kita orang ingin kerja cepat itu mulailah dari hal-hal yang kecil, yang sepele, mungkin yang di luar akal pikiran kita. Nah, kalau orang yang sok pintar itu dia menganggap itu bukan, tapi itu salah. Kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, kita menangani motor, usahakan motor itu kalau kita belum paham, semua part harus normal, semua lampu segala macam kita harus normal semua. Jadi kita bisa tahu di mana kerusakan. Memang motor injeksi itu rata-rata itu di kabel, itu kebanyakan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu fokus ke spare part. Oke? Nah, dari cerita saya ini, saya ingin teman-teman mengambil hikmah ya kan? Walaupun kita tidak sekolah, STM ataupun ikut kerja bengkel, yang penting kita yakin bisa, dan jangan lupa, jangan pelit, paham ya? Nah, jika ada teman-teman yang lebih berpengalaman dari kita, tentu kita harus mendekatkan orang itu ya, paham ya? Kita harus banyak belajar. Nah, banyak belajar ini bukan harus dari mekanik aja, bisa juga kita dari tukang tambal ban, konsumen kita. Nah, kita nggak tahu konsumen itu ya, kadang-kadang bisa jadi dia mekanik handal ya. Jadi belajarlah dari siapapun, yang penting kita bisa menggunakan akal pikiran ya, paham ya. Jadi jika mereka itu nasihatnya salah, jangan didengar, itu penting ya. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Dan perlu diingat, jika saya ada pilihan,
saya akan sekolah STM dulu dan akan ikut kerja bengkel dulu, paham ya? Karena jadi otodidak ini sangat berisiko dan sangat memakan beban pikiran. Nah, perhatikan, rambut saya udah mulai putih nih ya. Kalau sekarang sudah enak teman-teman ya, sudah banyak grup Facebook, semua bisa teman-teman belajar, dan YouTube yang banyak mengajarkan mengulas tentang motor injeksi, penting baik motor injeksi ataupun motor karburator. Kalau dulu saya mungkin YouTube itu belum paham kali, dan grup Facebook itu baru sekitar tahun 2018. Karena saya dulu waktu itu berpikir saya nih bengkel, ya kan? Jadi saya carilah grup bengkel. Nah, paham ya? Jika kita koki, carilah grup koki, karena di situ akan tersedia profesi kita. Jika kita bengkel, jangan kalian gabung tuh koki, grup segala macam, dan bergabung dengan grup bengkel dan bertemanan dengan grup orang-orang bengkel, karena kita satu jalur, paham ya? Dan itu aja teman-teman cerita saya awal buka bengkel ya. Dan kita akan tanyakan dulu ke teman-teman saya lagi nanti ya, apa sih pengalaman mereka. Tentunya semua mekanik dan bengkel itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Ada yang otodidak, ada yang dari sekolah STM, ada yang ikut dari orang bengkel dulu ya. Semuanya itu tak masalah. Yang penting kita punya kemauan dan imajinasi. Dan perlu ingat, jangan sekali-sekali kalian sombong. Nah, itu penting ya. Jadilah seperti biasa. Dan saya contohlah saya orang menganggap banyak yang pintar. Saya menganggap saya ini tukang tambal ban, tapi saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman semua ya. Semoga cerita saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadikan ini semangat ya, paham ya? Oke, itu aja teman-teman ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 69.